Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa karimil khalaq alladzi ba'atha sayyidana Muhammadan litasmimi makarimil akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil wuqufi baina yaday rahman, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji atas segala limpahan rahmat dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil jaza dari beliau nanti, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Muhajirin Bapak Ustadz Purwanto, yang saya hormati Ketua Mudir Ma'had At-Tibian Bapak Ali Masturi, yang saya hormati segenap Dewan Guru, para asatid wa asatidah yang saya hormati, DKM Al-Muhajirin PT Nikomas Gemilang Bapak Bahrul Komar, yang saya hormati segenap aparatur pemerintah atau yang mewakili, yang saya hormati segenap ibu dan bapak sekalian, adik-adikku sekalian, santriwan santriawati yang mudah-mudahan semuanya yang hadir pada saat ini di tengah cuaca yang sangat luar biasa panas, mudah-mudahan menjadi saksi kita di hari kiamat bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 21 April 571 Masehi yang lalu, seorang bayi yang mulia telah lahir ke alam dunia. Seorang manusia suci telah dilahirkan dari rahim wanita yang suci, Aminah binti Wahab radhiyallahu anha. Seorang bayi yang kelahirannya mengguncang seluruh dunia. Seorang bayi yang kelahirannya telah dinanti-nanti oleh seluruh makhluk di penjuru dunia. Ialah sang Nabi yang pada hari ini bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal kita peringati kelahirannya, yaitu baginda yang mulia Nabi besar Muhammad
Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi, yang tidak akan pernah lagi lahir baik seperti itu, yang tidak akan pernah lahir kembali manusia seperti itu. 63 tahun setelah kelahirannya, tepat 12 Rabiul Awal hari Senin, di waktu pagi, alam dunia digemparkan pula dengan berita wafatnya Nabi yang mulia. Detik-detik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada saat waktu subuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuka tirai kamar yang menjadi pembatas antara kamarnya Rasul dengan masjidnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum melihat para sahabat yang sudah rapi berbaris di dalam barisan sholat yang diimami oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Senyum itu adalah senyum perpisahan. Senyum itu adalah senyum sebagai tanda bahwa Rasulullah bangga terhadap umatnya yang pada saat itu 23 tahun yang lalu masih menyembah berhala, 23 tahun berikutnya sudah bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun tahu Nabi mengalami sakit yang begitu parah, dimulai pada hari Rabu akhir bulan Safar, terus sakitnya bertambah, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin tepat 12 Rabiul Awal di waktu pagi menghembuskan nafas terakhir, maka 12 Rabiul Awal hari Senin adalah hari yang paling bersejarah bagi Nabi. Nabi dilahirkan pada hari Senin, Nabi diangkat jadi Rasul pada hari Senin, Nabi hijrah pada hari Senin, Nabi Isra wal Mi'raj pada hari Senin, dan Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Isnin. Maka hari Isnin adalah hari yang paling bersejarah, berharga bagi baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hari setelah Nabi wafat, ada seorang Arab Badui datang berziarah ke makam Nabi. Seorang Arab Badui kemudian bersimpuh di hadapan makam Nabi sembari ia menaburkan tanah kuburan Nabi di atas kepalanya. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, famimma unzila ilaika law annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima wa qad dalamtu nafsi wajituka litastaghfirli." Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu wahai Rasul. Aku mendengar sebagian ayat yang Allah turunkan kepadamu adalah, seandainya mereka tatkala berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, lalu mereka datang kepadamu wahai Muhammad, kemudian kamu minta ampun kepada Allah untuk dia, niscaya dia akan menemukan Allah Zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Aku telah zalim terhadap diriku wahai Rasul. Aku telah menganiaya diriku wahai Rasul. Aku bermaksiat siang dan malam. Aku penuhi hari-hari dan waktuku dengan dosa dan noda. Aku datang kepadamu agar kau minta ampun kepada Allah untukku wahai Rasul. Apa yang terjadi? Dari makam Rasul terdengar suara menjawab ungkapan seorang Arab Badui. Suara itu berkata, "Waqad ghufira laka." Wahai hamba Allah, pergilah, dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun datang ke sini 1434 tahun yang silam dari wafatnya Rasul pada tahun 11 Hijriah. Sekarang 1445, berarti sudah 1434 tahun yang silam Rasul meninggal dunia. Kita pun datang ke sini. Kita tidak datang ke Madinah karena ongkosnya juga nggak punya. Kita datangnya ke sini
Kenapa datang ke sini? Karena di sini sedang diperingati lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membawa segudang dosa, kita membawa setumpuk dosa, kita membawa sepenuh dosa, sepenuh langit, seluas samudra. Kita datang ke tempat ini dengan harapan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun kepada Allah untuk kita semua. Karena Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas yang pertama adalah ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Wahai Nabi, sungguh kami telah mengutusmu sebagai seorang syahid. Syahid itu isim fa'il, fi'il madinya syahidah, fi'il mudhari'nya yashhadu, isim masdarnya syahadatan, masdar miminya mashadan, fahuwa syahidun, syahida yashhadu syahadatan wa mashadan fahuwa syahidun. Anak santri pasti bisa nasri. Syahid artinya saksi. Sebagai saksi apa Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebutkan di dalam kitab Hasyiyah As-Sawi ala Tafsir Jalalain. Ada sebuah tafsir yang ditulis oleh dua ulama, namanya Tafsir Jalalain. Ditulis pertama oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, mulai dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Ketika ia ingin melanjutkan surat Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah ia meninggal dunia. Jadi ia hanya sempat menulis setengah tafsir Al-Quran. Dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra ini ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Jadi pengarang kitab tafsir ini namanya sama-sama Jalaluddin, sehingga diberilah nama Tafsir Jalalain. Kadang oleh santri dipelesetin Tafsir Jalan Lain. Tafsir Jalalain atau Tafsir Jalan Lain kata anak santri. Di situ disebutkan di dalam Hasyiyah Sawinya bahwa Nabi diutus oleh Allah sebagai seorang syahid, sebagai seorang saksi adalah akan bersaksi pada hari kiamat nanti alat tablighi risalati jami'il anbiya wal mursalin, bahwa Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad telah menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam, mereka akan dimintai saksi oleh Allah apakah mereka benar telah menyampaikan wahyu atau tidak. Siapa yang bersaksi? Yang bersaksi adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, Nabi pun sebagai saksi atas kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh umatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku dan matiku baik untuk kamu sekalian. Para sahabat bertanya, ya Rasul, hayatuka khairul lana, hidupmu baik untuk kami, jelas. Tapi mamatuka khairul lana, kematianmu baik untuk kami, baik dari sisi apa? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tu'radu alayya a'malukum, fa in wajadtu fiha khairan hamidullah wa in wajadtu fiha syarran istaghfarullah lakum. Kematianku baik untuk kamu adalah ketika aku sudah mati, Allah akan kirimkan pahala-pahala ibadahmu dan amal-amal burukmu kepadaku. Tatkala aku mendapati amalmu baik, aku memuji kepada Allah. Tatkala aku mendapati amalmu buruk, aku minta ampun kepada Allah untuk kamu sekalian. Jadi Nabi menyaksikan, hadirin hadirat sekalian, apa yang sedang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, dan apa kelak nanti yang akan kita kerjakan. Jangan sampai kita ini menyakiti hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan maksiat dan durhaka kita. Jangan sampai kita mengotori hati Nabi. Jangan sampai kita membuat Nabi berat terhadap urusan kita.
Jangan sampai kita membendami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecongkakan akhlak dan perilaku kita yang hidup di zaman sekarang ini. Wahai kaum bapak, wahai kaum Adam, bertanggung jawablah di dalam mendidik anak dan istri. Wahai kaum ibu, wahai kaum Hawa, dengan penuh ketulusanlah berbakti, berkhidmat kepada suami. Jaga putra putri ibu dan bapak sekalian dari akhlak-akhlak yang tidak benar di zaman sekarang, dari pergaulan-pergaulan bebas yang tidak menentu di zaman sekarang, dari dunia maya yang sulit difilter di zaman sekarang ini. Beruntung ibu punya anak di pesantren, beruntung bapak punya anak mau ngaji. Zaman sekarang ngandelin anak jadi pinter itu jauh, Pak. Anak sudah mau duduk di pesantren, anak sudah mau ngaji, itu alhamdulillah nikmat yang besar luar biasa. Seandainya gunung karang itu tinggi dan besar, lebih besar lagi hati orang tua ketika anak mau duduk di pesantren. Alhamdulillah. Kalau anaknya pesantren, orang tua pun harus pesantren. Bagaimana caranya orang tua pesantren? Hatinya pesantrenkan. Anaknya pesantren, orang tua hatinya pesantren. Artinya apa? Jangan terus mikirin anak. Nih kadang-kadang ada ngebesan, anak dipanggil suruh pulang ikut ngebesan. Ada acara 7 bulan, anak suruh pulang ikut hadir. Ngapain acara kayak begitu diajak? Biarin anak gak usah pulang. Mau ada ngebesan, mau ada hajatan, mau 7 bulan, mau 40 bulan sekalipun, biarin di pesantren. Ini kadang-kadang yang bikin anak gak betah di pesantren orang tuanya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Orang tuanya genit katanya. Dikit-dikit ditengok, dikit-dikit, jangan dikit-dikit ditengok. 2 minggu sekali, sebulan sekali tengok. Kenapa? Biar anak rasa di pondok. Anak udah mulai kerasa di pondok, baru seminggu orang tuanya datang. Ya nangis ibunya, bukan anaknya. Dan gimana anak mau betah wong ibunya yang nangis kok? Itu kata para ulama, hati orang tua pun harus mondok, artinya harus tegak. Biarin anak di pesantren, bukan dibuang untuk ditelantarkan, tapi berpisah sementara demi masa depan yang cemerlang. Amin ya robbal, amin ya robbal. Bukan hanya zaman sekarang ibu dan bapak, orang tua menitipkan anaknya ke para ulama. Bahkan semenjak zaman Nabi ada 2 orang anak muda yang dititipkan oleh ibunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar agama di Madinah. Padahal di sana belum ada pesantren, di sana belum ada madrasah. Para sahabat yang belajar tinggalnya di Masjid Nabawi. Kemarin saya sampaikan ada tuh di belakang Masjid Nabawi lantai yang agak tinggi namanya supah. Orang-orang yang belajar kepada Nabi, fokus belajar kepada Nabi, tinggalnya di situ, di supah. Maka mereka disebut ashabus supah, tepatnya sebelah sini. Ini makam Nabi, dan di belakangnya tuh ada lantai agak tinggi, disitulah supah. Orang yang tinggal di situ namanya ashabus supah. Jumlah mereka kurang lebih 400 orang atau 313 orang atau kurang daripada itu. Ada 2 orang anak muda yang belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika mereka pulang ke kampung halaman, mereka menjadi dai, mereka menjadi juru dakwah. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raju ilaihim la'annahum yahdharun. Hendaklah ada sebagian kelompok yang pergi meninggalkan kampung halamannya untuk belajar ilmu agama, sehingga mereka pulang kembali ke kampung halamannya, mendidik anak-anak, mendidik masyarakatnya tentang ilmu agama, dan memberi peringatan kepada mereka supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para santri yang kelak nanti akan pulang ke kampung halamannya mengibaratkan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita datang ke tempat ini dengan berbagai macam dosa, dengan berbagai macam hajat kebutuhan. Ada yang sakit, ada yang lagi punya masalah. Kita bertawasul kepada Allah lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Muhammad
memohon kepada Allah demi kebaikan kita dunia dan akhirat. Semoga kita pulang dari tempat ini tidak membawa dosa, amin. Kita pulang dari tempat ini membawa kesembuhan, amin. Kita pulang dari tempat ini dengan hajat yang sudah dikabulkan sama Allah. Kita pulang dari tempat ini dengan cita-cita yang sudah di-ACC oleh Allah. Kita pulang dari tempat ini yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, amin. Kita pulang dari tempat ini yang belum punya anak, Allah kasih keturunan. Kita pulang dari tempat ini yang anaknya bandel jadi baik. Kita pulang dari tempat ini yang anaknya nggak betah di pondok jadi betah, amin ya robbal, amin ya robbal. Saya mondok di Yaman 6 tahun, pulang cuma sekali, Pak. Mondok 6 tahun, pulang cuma sekali. Itu pun orang tua yang nyuruh. Kalau orang tua menyuruh, saya nggak mau pulang. Anak ibu pulang berapa kali? Sebulan 6 kali. Syekh Arsyad Al-Banjari mondok 30 tahun di Mekah nggak pernah pulang. 30 tahun mondok di Mekah nggak pernah pulang. Syekh Arsyad Al-Banjari. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cara kita membahagiakan hati Rasul adalah dengan mendidik anak. Salah satu cara kita membahagiakan hati Rasul adalah dengan membantu perkembangan pondok-pondok pesantren. Dengan cara kita membantu lembaga-lembaga yang memperjuangkan ilmu agama. Karena Rasul tidak mewariskan dinar dan dirham. Rasul tidak mewariskan tanah dan harta. Rasul mewariskan ilmu, dan ilmu kita dapat dari pesantren. Ilmu didapat bukan dari Google, bukan dari YouTube, dari pondok pesantren, daripada alim ulama, daripada gurunya, hingga nyambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tugas Rasul selain sebagai syahidan adalah mubasyirah, sebagai pembawa berita baik. Liman saddaqa bihi bil jannah, bagi siapapun yang percaya kepada Rasul, Rasul sampaikan kepada mereka, mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang hadir di sini, percaya nggak sama Rasul? Cinta nggak sama Rasul? Rindu nggak sama Rasul? Ketika tadi baca maulid, pada saat kita baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Salah satu ulama dari Jawa Timur, Raden Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo, beliau berpesan, pada saat kita baca maulid ketika mahalul qiyam, hadirkan di dalam hati kita 3 permintaan kepada Allah. Yang pertama, ucapan dalam hati, ya Allah ya Rasul, aku rindu kepadamu, aku ingin berjumpa denganmu. Yang kedua, ya Rasulullah, akuilah aku sebagai umatmu. Yang ketiga, ya Rasulullah, berikanlah aku syafaatmu. 3 permintaan di dalam hati jangan pernah luput ketika kita berdiri saat membaca ya Nabi salam alaika. Kenapa kita berdiri pada saat membaca ya Nabi salam alaika? Sebab itu bertepatan dengan untayan-untayan kalimat yang menjelaskan tentang saat-saat, detik-detik kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Abraza Allahul Musyafa sahibal qadril murafa, famalan nurun nawahi bi Rasulillah amma kullal kauni ajma'. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah
mewujudkan al-musyafa', seorang nabi yang dapat izin ngasih syafaat, sahibal qadril murafa', nabi sang pemilik derajat yang luhur dan ditinggikan oleh Allah. Famalan nurun nawahi, detik-detik kelahiran nabi cahaya menerangi seluruh penjuru bumi. Bi Rasulillah amma kullal qaumi ajma', cahaya tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ketika kita membaca itu, kita berdiri seolah-olah kita menyambut kelahiran bayi yang suci. Tatkala ulama datang, kita sunnah berdiri, Pak. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, beliau ketika ada anak gurunya lewat di depan dia saat ia sedang mengaji, dia berdiri. Ketika anak gurunya sudah pergi, Imam Syafi'i duduk lagi. Saat anak gurunya lewat kembali, Imam Syafi'i berdiri. Sudah pergi, duduk lagi. Anak gurunya lewat lagi, namanya anak kecil mundar-mandir. Imam Syafi'i berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk. Ketika ditanya oleh muridnya, wahai Imam, kenapa kau begitu sedang mengajar? Kata Imam Syafi'i, anak guruku lewat di hadapanku sebagai tanda takzim dan hormatku kepada guru, aku hormat kepada anaknya. Ini bukan berlebihan, ini bukan mengkultuskan guru, tapi berkahnya ilmu adalah dengan kita ta'zim, hormat kepada guru. Ulama datang saja kita sunat berdiri, apalagi kita menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tanamkan di dalam hati ketika kita berdiri, ya Rasul, aku rindu kepadamu, aku ingin jumpa denganmu. Ya Rasul, aku sayang kepadamu, aku ingin melihatmu meskipun di dalam mimpi. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah, man ra'ani fil yamam, man ra'ani fil manam faka'anna mara'ani fil yaqdah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqah, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Siapa orang yang melihatku di dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan nyata. Siapa orang yang melihatku di dalam mimpi, maka seolah-olah dia melihatku dalam keadaan nyata. Siapa orang yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh ia telah benar-benar melihatku. Banyak riwayat hadis tentang mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nggak ibu mimpi ketemu Rasul? Sedang mimpi ketemu siapa? Rohnya kita nggak nyambung sama Rasul. Rasul suci. Nah kalau kita pengen ketemu Rasul, roh kitanya harus suci. Ini di dalam tubuh kita, ibu dan bapak, bukan hanya ada organ tubuh fisik, tapi ada organ tubuh maknawi, yaitu ruh. Fa anta birruhi insanul bil jasadi. Kamu itu dikatakan manusia karena ada ruhnya. Kalau tidak ada ruhnya, kamu bangkai seperti hewan. Nih kita duduk di sini dikatakan manusia. Kenapa? Ada ruhnya, ibu dan bapak. Kalau tidak ada ruhnya, kita dibangkai. Masih mending bangkai ikan dijual laku sekilo 10.000. Kalau bangkai manusia digratiskan pun gak ada yang mau. Betul apa tidak? Meskipun dia perempuan cantik, meskipun kaya raya, tapi kalau mati gak bakal ada yang mau laki-laki. Betul tidak? Meskipun laki-laki tampan, ganteng, kaya raya, tapi kalau mati, ibu mau nggak? Bukan orangnya, itunya yang mati, mau nggak? Masih nggak mau juga. Kenapa? Mati. Maka ruh ini, ibu dan bapak sekalian, yang harus kita kelola, biar ruh kita ini nyambung dengan ruhnya Rasul. Makanya kita kalau mau tidur, ambil wudhu dulu. Idza aradta an tanama fatawadda wudu'aka lis-shalah. Jika kamu mau tidur, maka berwudulah seperti wudunya sholat. Setelah wudu, kemudian kalau bisa sholat 2 rakaat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, atau sholat sunnah witir 3 rakaat. Setelah itu kemudian berbaring menghadap kanan, mengarah ke kiblat, baca doa, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. In arsalta nafsi farhamha, in amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka sholihin.
kemudian baca ayat kursi, basmalah 21 kali, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca alif lam mim, baca akhir surat Al-Baqarah, kemudian baca ayat kursi. Kalau belum baca tabarok dulu. Setelah itu baru ditutup dengan baca surat Al-Kafirun. Kalau mau tidur tiap malam ada gitu enggak? Goro-goro tangan-tangannya pegang HP sambil Facebookan, TikTokan, sampai tangan udah mau lepas HP dipegang lagi, udah ngantuk lepas pegang lagi. Ada yang kayak begitu di situ? Mana orangnya? Kok Pak Ustaz tahu? Jangan bilang pengalaman. Saya lihat orang ada yang kayak begitu tidurnya, ibu dan bapak. Ini bagaimana mungkin mau ketemu Nabi, cara tidurnya seperti itu? Bagaimana mungkin ingin melihat Nabi, cara tidurnya kayak begitu? Lebih parah lagi, zaman dulu pernah ada. Ini sedikit saya cerita, percaya nggak terserah. Dulu zamannya Pakong, tahu nggak Pakong? Oke, itu kan ada gambar hewannya, ada nomornya ya. Tahu nggak? Kok bosan tahu? Ya kalau nggak tahu susah ngomongnya. Itu kalau togel, kan ada togel duluan, togel Pakong itu ada gambar binatangnya, ada nomornya. Nah ceritanya nih, jam 9 malam anaknya suruh tidur sama bapak. Tong tidur tong, masih sore udah tidur, nanti besok kesiangan sekolah. Anak tidur jam 9. Jam 11 sama bapaknya dibangunin, tong bangun tong. Anaknya bangun, Pak jam berapa? Jam 1. Lah kenapa dibangunin? Mimpi apa tong? Kata si anak, mimpi ketemu, kalau monyet 32 berarti. Dipasang sama bapaknya, menang. Kalau monyet itu 32 namanya. Besok malam suruh tidur lagi. Tong tidur tong jam 9. Apain Pak? Udah tidur aja, atau besok kesiangan. Pas ini anak tidur jam 9, jam 2 dibangunin, tong bangun tong. Kata si anak, kenapa Pak bangun? Udah subuh belum? Jam berapa? Jam 2. Loh kenapa dibangunin? Mimpi apa tong? Kata anak, mimpi makhluk aneh Pak. Aneh kayak bagaimana? Badannya badan monyet, mukanya bapak. Rasain tuh sendiri. Nih kalau pengen ketemu Rasul, mimpinya ketemu Rasul, ya harus berkualitas cara tidurnya. Syukur-syukur baca sholawat dulu, dapat 1000 kali, dapat 100 kali. Ini kapan kita merubah cara hidup kita? Apakah pengen begini aja seterusnya? Apakah nggak mau ada peningkatan di masa-masa yang akan datang? Peringatan Maulid Nabi bagus Pak. Di dalam kitab I'anatul Talibin karangan Al-Imam Abu Bakar Syaqqa Ad-Dimyati, di situ disebutkan bahwa Maulid Nabi adalah istima'un nas, perkumpulan orang-orang, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, ketika orang sudah kumpul baca Quran. Setelah baca Quran, wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan sejarah kehidupan Nabi, sirah Nabi. Bagaimana Nabi lahir, siapa ibunya Nabi, bapaknya Nabi siapa, silsilah nasab nyambung sampai kemana, hidupnya Nabi kayak bagaimana, wafatnya kapan, disebutkan tuh, dibacakan sejarah Nabi. Setelah itu kata Imam Suyuti, summa yumadu lahum simatun yakuluna, kemudian makan. Setelah makan yang sorry pun pulang, tidak ada kelebihan daripada itu. Jadi inti peringatan Maulid Nabi yang disebutkan Imam Suyuti, yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Syaqqa Ad-Dimyati di dalam kitab I'anatul Talibin, bahwa cukup dengan kumpul, baca Quran, baca sholawat, baca sejarah Nabi, baca marhaba, baca maulid. Setelah itu makan, habis makan pulang, gak ada ceramah. Jadi ceramah itu bonus Pak, asalnya mah gak ada. Jadi gak ada sambutan, gak ada apa. Kumpul, baca Quran, baca sholawat, marhaba, makan, pulang. Gak
Kata Imam Suyuti, muludan model kayak begitu minal bid'ahil hasanatil lati yusabu fa'iluha, termasuk bid'ah hasanah, siapapun yang melakukannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maulidan gak ada ceramah, gak ada apa-apanya, gak apa-apa. Yang penting mah baca sholawat, setelah baca sholawat makan, habis makan pulang. Jadi kalau nggak ada makan kurang akal. Itu maulid. Sebab maulid termasuk walimah. Walimah itu jamuan makan, berarti harus ada makanan, bukan makan. Ini kan makanan sudah ada. Jadi habis ini pulang selesai, jangan untuk makan mau panitia. Pengen makan mabit nasi padang nanti. Nabi diutus oleh Allah dengan tugasnya apa? Mubasyshira, sebagai pembawa berita baik. Ini kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan husnul khatimah. Kalau nanti kita mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara kita husnul khatimah? Istiqomah. Apa itu istiqomah? Ajak lurus. Jangan pernah ditinggalkan kebiasaan baik kita. Terus sampai kita mati. Syukur-syukur sebelum kita mati kita bisa zuhud, Pak. Zuhud itu adalah tidak mencintai dunia. Nabi itu adalah pimpinan zahidin, orang-orang yang zuhud. Nabi bukan tidak mau dan tidak bisa kaya. Malaikat Jibril pernah menawarkan kepada Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, kalau kamu ingin akan berubah lembah-lembah, gunung-gunung yang ada di Mekah menjadi bukit-bukit emas untukmu wahai Rasul, dan tidak sedikit pun derajatmu kami kurangi. Apa kata Rasul? Tidak. Aku hanya ingin menjadi abdun wa nabiyun, hamba dan seorang nabi. Tidak perlu kaya. Padahal bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi tidak pernah menyimpan harta di rumahnya sampai satu malam. Seandainya pun ada harta titipan satu malam, lalu di subuh pagi ia ingat, ia akan buru-buru pulang ke rumah, ia ambil harta itu, ia bagikan kepada fakir miskin. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah berkata, ya Rasul, kenapa kau tidak silakan sedikit untuk kami? Kata Rasul, kenapa kau tidak bilang? Sampai Rasul lupa menyisakan sedikit untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita bagaimana supaya bisa zuhud, supaya tidak mencintai dunia, bukan tidak boleh punya dunia. Silakan kita menjadi muslim yang kaya raya, muslim yang ekonominya kuat, muslim yang finansialnya hebat, demi membangun pesantren, bangun majelis taklim, bangun masjid, demi mengadakan acara-acara peringatan hari-hari besar Islam. Ini kan butuh biaya semuanya. Tapi jangan sampai harta yang ada di tangan kita masuk ke dalam qalbu dan hati kita. Itu yang berbahaya. Ada orang yang tidak punya harta, tapi hatinya penuh dengan harta. Mobil tidak punya, motor pun cuma Astrea, rumah cuma 3 kali 4 meter, tapi hatinya ada Fortuner, di hatinya ada Pajero, di hatinya ada Nmax, di hatinya ada apartemen, tapi nggak punya. Itu orang yang tidak zuhud, tidak bisa meninggalkan, tidak cinta dunia, tidak punya dunia, tapi hatinya penuh dengan cinta dunia. Itu makanya orang kalau sudah bisa zuhud, tidak mencintai dunia, insya Allah sholat cuma 2 rakaat itu lebih bernilai daripada seluruh ibadah penjuru dunia sampai kapanpun. Makanya kemarin ketika Habib Umar datang, orang-orang pada datang ikut sholat subuh di Istiqlal. Di jam 3 udah pada nungguin, jam setengah 3 udah pada datang. Ngapain sih? Kan sholat subuh bisa di rumah. Sholat subuh itu kan bisa di masjid tetangga, bisa di masjid kampung sendiri. Kenapa jauh-jauh ke Istiqlal? Imamnya ahli zuhud, imamnya ahli pilah. Karena nilai kualitas sholat berjamaah adalah tergantung daripada imamnya. Kalau imamnya seorang wali, seorang zuhud, seorang ahli wara'i, seorang arif billah, maka nilai sholatnya pun berkualitas, akan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wanadhira, pembawa peringatan, menyampaikan adab dan siksa liman kazzabahu,
siapa orang yang dusta kepada Nabi, yang tidak percaya kepada Nabi, yang durhaka kepada Nabi, mereka disampaikan kabar oleh Nabi bahwa mereka jikalau tetap dalam keadaan begitu sampai mati, neraka sudah menunggu adab untuk mereka. Naudzubillah min. Alhamdulillah kita enggak ketemu Nabi, kita enggak sejaman dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi. Tidak ada di antara kita yang tak percaya sama Nabi, tidak ada di antara kita yang mendustakan Nabi, tidak ada di antara kita yang ingkar kepada Nabi. Semuanya mengaku cinta kepada Nabi, beriman kepada Nabi, meskipun kadang fakta tidak sesuai dengan pengakuan. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah Allah tanamkan di dalam hati kita menjadi sebuah prestasi besar untuk kita di hari kiamat, bisa berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi diutus oleh Allah sebagai apa? Wada'iyan, sebagai dai, juru dakwah, orang yang mengajak ilallah, kepada ketaatan Allah, biiznihi, dengan izin Allah. Jadi Nabi itu dakwah bukan dengan pikirannya sendiri. Nabi itu dakwah bukan atas inisiatif sendiri, tapi atas perintah Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sini. Terus sampai mana tadi? Tugas. Sampai mana? Memberi peringatan. Wadaniyan. Tugas Nabi yang keempat adalah wadaniyan ilallahi biidnih. Nabi diutus oleh Allah sebagai juru dakwah yang mengajak manusia ilallah, agar taat kepada Allah, agar beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dan Nabi mengajak manusia kepada taat kepada Allah itu tidak dengan inisiatifnya sendiri, tidak dengan nafsunya, tidak dengan keinginannya, tapi biiznihi, dengan izin Allah, dengan perintah Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Makanya kalimat biiznihi, dengan izin Allah, dengan perintah Allah, ini menjadi sebuah konsep dasar bagi siapapun yang ingin mengamalkan sesuatu, mengambil sesuatu, hendaklah melalui izin, melalui ijazah dari para guru-guru. Kalau kita ngambil ilmu, jangan ngambil dari Google, jangan ngambil dari YouTube, jangan ambil dari televisi, jangan ambil dari radio. Ambillah ilmu biiznihi, dengan izin Allah. Siapa yang telah mendapat izin dari Allah? Nabi. Siapa yang dapat izin dari Nabi? Para sahabat. Siapa yang dapat izin dari sahabat? Tabi'in. Siapa yang dapat izin dari tabi'in? Tabi'in. Siapa yang dapat izin dari tabi'in? Tabi'in. Siapa yang dapat izin dari mereka? Tabi'in. Dan sampailah kepada ulama kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah, ingin mengambil ilmu, ambillah dari orang yang sudah mendapatkan izin. Siapa? Guru kita, para ulama. Tidak sedikit ibu dan bapak yang dari kecilnya sama kita bareng maulidan, rajaban, marhaban, manakiban, tahlilan. Ketika mulai dewasa, ia senang dengerin salah satu stasiun televisi, dengerin salah satu radio. Sedikit-sedikit bergeser, jadi anti tahlilan, jadi anti maulidan, anti rajaban, anti manakiban, kesananya antimo. Kan repot kalau sudah antimo, pusing bawahnya mual. Maka oleh karena itu, biar kita nggak salah jalur, nggak salah jalan,
kita kalau pengen ngambil ilmu, ambil dari orang yang mendapat izin ilmu dari Rasul. Siapa? Para alim ulama, musyafahatan secara langsung, face to face, empat mata kumpul dalam satu tempat. Insya Allah akan bersambung ilmu kita sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang akan bertanggung jawab atas keilmuan kita? Guru kita. Siapa yang akan bertanggung jawab atas wawasan kita? Guru kita. Tapi kalau ngambil ilmunya dari koran, dari majalah, dari Google, siapa yang tanggung jawab? Google. Kuotanya mati, ya sudah, repot. Adik-adik, sungguh-sungguh belajar di pondok pesantren. Ibu dan bapak sungguh-sungguh biayain anak. Setiap 1 dinar yang ibu bapak nafkahkan untuk anak di pesantren itu lebih utama dari 1000 dinar yang ibu keluarkan untuk jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Makanya jangan sayang-sayang untuk biayain anak mah. Kata orang Sunda mah ulah hook-hook. Kalau untuk agama, untuk ilmu, kalaupun peribahasa harus ngejual, jual. Kalaupun harus peribahasa mengorbankan kendaraan, korbankan demi anak ngaji, nuntut ilmu agama. Insya karena aset kita nih anak, ibu dan bapak sekalian. Ketika kita sudah wafat, harta yang kita kumpulkan ditinggal begitu saja. Istri yang cantik ditinggal begitu saja. Suami yang tampan, belum mati juga istri udah lirik yang lain. Dia enggak. Rumah yang megah dibiarkan begitu saja. Yang kita banggakan dulu jabatan, harta, semuanya kita tinggalkan begitu saja. Bahkan teman kita yang dulu bersama dengan kita paling banter nganter sampai liang lat, setelah itu pulang lagi. Tapi anak soleh ibu dan bapak, setiap kali dia baca subhanallah, bacaannya sampai ke kubur itu. Setiap kali dia baca Allahu Akbar saat takbiratul ihram, sampai pahalanya ke kubur kita. Setiap kali dia baca bismillahirrahmanirrahim, sampai ke kubur kita. Dia sodakoh, sampai ke kubur kita pahalanya. Dia berangkat haji, sampai pahalanya ke kita. Meskipun anak tidak meniatkan pahalanya untuk orang tua, tetap sampai. Ibu yang hadir di sini, bapak yang duduk di sini, mungkin sejak awal sampai detik ini nggak niat pahalanya untuk orang tua. Mungkin lupa atau tidak tahu. Ya sekedar hadir maulidah, duduk baca sholawat dengan tausiah di sini, nggak ada niat pahala untuk orang tua, tapi camkan penuh dengan keyakinan ibu dan bapak yang sudah meninggal, ibu dan bapaknya di alam barzah sana sejak tadi pagi hingga sekarang menikmati pahala maulid, menikmati pahala tausiah, menikmati pahala pengajian, menikmati pahala sholawat yang ibu sekarang hadir bapak di sini semua. Alhamdulillah. Tidak percaya, tanya sendiri. Harus percaya. Kenapa? Nabi yang sabdakan. Apa kata Nabi? Au waladin sholihin yakulah, anak soleh yakulah yang mendoakan orang tua. Ini kalimat yakulah kata para ulama bukan syarat. Yakulahu itu kebiasaan. Anak soleh biasanya mendoakan orang tua. Tapi tidak mesti anak soleh mendoakan orang tua baru sampai. Seandainya pun ada anak soleh tidak mendoakan orang tua, tetap sampai pahala ibadahnya kepada mereka. Tapi yang namanya anak soleh pasti mendoakan orang tuanya. Insya. Nah maka kita juga kalau pengen punya anak soleh, kitanya harus soleh. Doakan orang tua kita yang sudah nggak ada, yang masih ada doakan biar sehat panjang umur, amin. Yang sudah wafat Allah ampuni dosa-dosanya, amin. Bahkan salah satu sebab kadang anak dilanda banyak masalah, rezekinya seret itu gara-gara tidak mendoakan orang tua. Di dalam salah satu kitab disebutkan, kalau tidak salah dalam kitab Irsyadul Iman, tarkut du'a lil walidaini yudhayyiqul 'aisha. Tidak mendoakan orang tua ini menjadi penyebab hidup sempit, rezeki seret, ekonomi sempit, kehidupan banyak masalah, dagang bakso, tabrak kontainer, ngojek, serebet, beca. Waduh,
Tani nggak pernah hasil panen, masih gede modal daripada hasil panen. Kerja di pabrik baru seminggu di PHK. Dagang es cair terus. Apa sih sebabnya nih Pak Ustadz? Perasaan usaha saya gagal melulu. Dagang balon meledak terus. Dagang mainan dicuriin anak kecil. Gak pada bayar. Saya bertani, berkebun, habis dimakan hama. Kadang hamanya hama bekicot, kadang hamanya hama belalang, kadang hamanya hama tikus, kadang hama ular. Kenapa sih hidup saya begini amat? Rumah tangga baru punya anak satu, cerai. Rumah tangga lagi belum punya anak, cerai lagi. Kok begini amat hidup saya? Ingat, hubungan dengan orang tua bagaimana? Apakah rajin mendoakan orang tua? Ini kadang-kadang jadi masalah. Anak kalau sudah menjadi orang tua kadang suka lupa terhadap orang tuanya. Seorang laki-laki tatkala sudah menjadi bapak kadang lupa kepada bapaknya. Seorang wanita ketika sudah menjadi ibu kadang lupa terhadap ibunya. Ini yang menyebabkan kehidupan sengsara, ini yang menyebabkan kehidupan tidak barokah. Nauzubillah min. Nih adik-adik yang lagi mondok, jangan hianati orang tuanya. Ibu bapaknya kerja, ibu bapaknya cari uang untuk adik-adik belajar di sini, untuk supaya mondoknya enak, mondoknya cukup, biayanya terpenuhi, kebutuhannya tercukupi. Jangan hianati orang tua, jangan kecewakan orang tua, jangan sampai keringat dibalas dengan tidur-tiduran, jangan sampai keringat dibalas dengan canda-candaan, jangan sampai keringat dibalas dengan malas-malasan. Sungguh-sungguh ketika masa muda, kelak nanti di masa dewasa akan menuai buah yang bermanfaat. Alhamdulillah. Mumpung masih kecil mondok mah, mumpung masih kanak-kanak belajar mah. Nih kalau sudah tua kayak begini, pikirannya udah macam-macam. Setengah otaknya mikirin hutang, setengah otaknya mikirin resiko rumah tangga. Kapan ilmu mau masuk? Ketika masih remaja, belum mikirin hutang, belum mikirin resiko sehari-hari, belum mikirin ini itu, fokus belajar. Jangan hianati orang tua. Anda bakti, ananda, santriwan, santriwati kepada orang tua adalah dengan betah di pondok, sungguh-sungguh belajar. Urusan bisa dan tidak itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak diwajibkan pintar, kita diwajibkan menuntut ilmu. Urusan pintar dan bodoh itu mah terserah Allah. Yang penting sudah berusaha, yang penting sudah belajar. Mudah-mudahan dengan cara itu kita mengukurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi. Tugas Nabi yang kelima, wasirojam muniro. Siroj artinya adalah lampu. Kenapa Nabi diibaratkan oleh Allah cahayanya seperti lampu? Padahal cahaya Nabi lebih terang daripada matahari. Dikatakan dalam sebuah syair, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at Zubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wala yuradilluhu fi syamsi lufatani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat wala yaras wala yara athru qawlin minhu fi alani itfahu qad alata qawman idha jalasu in
indal wiladati sifyada bi muhtatani adil khasai safafan hatakun aminan min syarri narin wa suraqin wa min mihani. Kanjeng Nabi tarangin bendina sangilana zaman. Nabi tidak pernah mimpi basah selama-lamanya. Kalau Bapak mimpi basah enggak? Pak, suka mimpi basah? Dulu kali ya. Iya, sekarang kan udah punya isi, masa mimpi basah? Ibu suka mimpi basah? Perempuan mah jarang ya, tapi kadang-kadang suka. Dulu ketika masih perawan, sekarang udah punya suami, masa mimpi basah? Nabi nggak pernah mimpi basah dari mulai balik sampai wafat. Junubnya Nabi karena berhubungan dengan istri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tubuhnya tidak pernah dihinggapi lalat. Beda dengan kita. Habis mandi, habis bedakan, habis make upan, tetap aja lalat masih nempel. Apalagi belum mandi, dirumung lalat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah hewan-hewan berlari meninggalkannya. Kita aja kalau kita nih mau nangkap ayam, sekampung turun. Ayam gak pernah lari dari Nabi. Hewan gak pernah takut disamperin Nabi. Beda dengan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat apa yang ada di belakang seperti melihat yang di depan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam matanya ngantuk tapi hati tetap terjaga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau buang air kencing langsung hilang di telan bumi air kencingnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau jalan di tengah terik matahari nggak ada bayangan. Kenapa? Karena Nabi lebih terang daripada sinar matahari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau duduk sejajar dengan orang lain, pundaknya lebih tinggi daripada teman yang duduknya. Nabi lahir dalam keadaan sudah dihitan. Siapa orang yang hafal khususiyat Nabi tadi, maka dia akan diberi keselamatan dari pencurian, dari kebakaran, dan dari tenggelam. Insya. Makanya kalau orang tua dulu itu nimang-nimang anak mau tidur yang dibaca itu. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Begitu orang tua dulu. Makanya anak itu sampai jadi hafal. Kenapa orang tuanya nimang-nimang bobo anaknya pakai itu. Jadi Nina bobo anaknya pakai itu. Beda dengan ibu-ibu zaman sekarang. Nina bobo anaknya pakai apa? Pakai lagu, pakai nyanyi, pakai dangdut. Siapa diriku? Usaha. Ya. Bagaimana mungkin anak cinta ingat kenal sama Nabi, di Nina bobonya tidak menggunakan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam Quran Allah tidak menyamakan cahaya Nabi dengan matahari, tapi dengan lampu. Kenapa? Karena meskipun cahaya Nabi itu lebih terang daripada cahaya matahari tidak bisa kita raih, Pak. Tapi kalau cahaya lampu bisa kita raih, Ibu dan Bapak sekalian. Makanya cahaya Nabi diibaratkan seperti cahaya lampu, karena cahaya Nabi bisa kita raih. Al ilmu nurun muktabas wa sahibuhu mukarramun aina jalas. Ilmu itu adalah cahaya yang dapat diraih. Siapapun orang yang sudah meraih cahaya itu, dimanapun dia berada akan dimuliakan oleh manusia. Insya kalau sudah punya ilmu, hidupnya jadi mulia. Ada istilah dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Bapak Ibu dulu kalau nyuci baju belum ada mesin cuci, berapa jam? Baju setumpuk nih 2 hari nggak dicuci, itu kalau pakai gilesan pakai tangan 2 jam kadang selesai. Tapi sekarang ada mesin cuci, dimasukin ke mesin cuci. Nah ini hati-hati Bu, kalau cuci baju pakai mesin cuci biar nggak kemana-mana najisnya. Baju dulu masukin, kemudian tuangkan air melebihi daripada baju, diputer, kemudian dibuang airnya.
setelah itu dimasukkan air lagi, baru pakai sabun. Kalau langsung pakai sabun itu nanti air bercampur dengan sabun, jadinya air mutaghayyir, air yang sifatnya berubah. Apa yang berubah? Warnanya, rasanya, baunya. Air yang salah satu sifatnya sudah berubah mutaghayyir, tidak bisa dipakai mensucikan sesuatu yang ada najisnya. Takut di sela-sela di antara baju yang dicuci itu ada najisnya, karena pakainya air yang sudah dicampur sabun, gak suci nanti, maka butuh dibilas. Bilasnya kalau salah repot juga. Makanya biar tidak repot, pertama pakai air bersih dulu, jangan pakai sabun. Kemudian dibuang airnya, baru pakai air lagi, tambah sabun. Setelah itu dibuang air sabunnya. Nah, mau dibilas mangga tidak pun tidak apa-apa. Ketika dibilas cuma dibilas dari sabun, bukan dibilas daripada najis. Sukanya begitu kan nyucinya, Bu? Enggak. Gimana cara nyucinya? Langsung sabun. Nanti gimana cara bilasnya? Satu-satu apa sekaligus? Satu-satu benar. Sekaligus. Nah, itu kan capek. Supaya tidak capek, ya tadi caranya masukkan air baju dulu, baru masukkan air. Jadi air yang mendatangi begitu. Lewat daripada tinggi baju diputar. Nah, kira-kira najisnya sudah keangkat tuh. Kemudian dibuang airnya. Ini pakaian udah suci. Baru dimasukkan air lagi, kasih sabun, dibuang. Nanti bilasnya boleh satu-satu, boleh sekaligus. Kenapa boleh sekaligus? Karena bajunya sudah suci. Sebab dari awal diputer, digiling pakai air bersih. Sekarang nggak lama, sekali muter 15 menit. Masukin lagi air, putar lagi 15 menit, setengah jam selesai. Ibunya bisa sambil makan, bisa sambil masak, pakaian bersih, perut kenyang, anak sudah mandi, alhamdulillah. Dulu kan nggak begitu, susah. Kenapa sekarang jadi mudah? Karena ada ilmu. Itu yang buat mesin cuci pakai apa? Pakai ilmu. Zaman dulu kalau mau telepon-teleponan pakai apa? Kaleng susu pakai benang. Halo? Ya, halo. Pakai benang. Sekarang Masya Allah, orang yang ada di Amerika nelpon sama yang di Indonesia. Sekarang nelpon di sana udah nyampe, diangkat, nyambung, video call sekarang. Masya Allah. Kenapa bisa mudah? Karena ada ilmu. Jangan dulu orang mau bawa Quran susah, harus punya wudu. Sekarang cukup dengan bawa satu handphone cerdas, di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, mudah karena ada ilmu. Dulu orang berangkat ke Mekah Pak 6 bulan naik kapal laut. Sekarang ke Mekah cuma 10 jam. Kenapa bisa mudah? Karena ada ilmu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, tapi gara-gara itu juga hidup menjadi malas. Benar enggak? Gara-gara ada penanak nasi, gara-gara ada mesin cuci, maka jadi malas. Apalagi zaman sekarang sudah serba mesin, serba robot. Nanti itu semua aktivitas manusia akan digantikan oleh robot. Siap-siap kita digeser oleh robot nanti. Makanya kita harus siap-siap dari sekarang. Yang punya sawah kembali ke sawah nanti. Ibu siap-siap dari sekarang. Ketika sudah terbiasa dengan mesin cuci, tatkala mesin cuci tidak ada, harus dibiasakan nyuci pakai gilesan lagi. Karena ketika nyuci pakai gilesan, pahalanya besar. Setiap tetesan air yang ibu peras dari pakaian suami itu menjadi ampunan bagi ibu semua. Alhamdulillah. Nah, kalau nyucinya pakai mesin cuci, yang mendapat ampunan siapa? Mesin cuci. Maka jangan tiap hari pakai mesin cuci ya, kali-kali digelas, disikat. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi diutus oleh Allah, tugas yang kelima adalah sirajan muniro, sebagai cahaya yang menerangi. Yang tadinya jahiliyah menjadi ilmiah, yang tadinya menyembah berhala menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya berada di dalam dolalah kesesatan berada di dalam hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, Nabi diutus oleh Allah yang pertama sebagai apa? Syahidan, saksi. Yang kedua sebagai mubasyirah, pembawa berita baik bagi orang yang percaya kepadanya.
kabar baiknya adalah surga. Yang ketiga, nadhiro, pembawa peringatan bagi orang yang tidak percaya kepada Nabi, peringatan adalah neraka. Yang keempat, da'iyan ilallahi bi'idni, sebagai juru dakwah yang mengajak manusia beribadah kepada Allah dengan izin Allah. Yang kelima adalah sebagai cahaya yang menerangi. Nih, kita sebagai umat Nabi laksanakan tugas-tugas tersebut. Kita raih tongkat estafet perjuangan Rasulullah demi kita di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, kiranya sudah waktu membaca salat 12 ya, sudah kurang lebih 1 jam. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sedikitnya kita pulang dari sini membawa ilmu-ilmu yang barokah. Amin ya robbal alamin. Semoga anak ibu dan bapak yang lagi mondok di sini dibetahkan, yang kerasan di pondoknya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam belajarnya. Kelak ketika sudah keluar menjadi anak-anak yang berilmu, yang berakhlakul karimah, yang bermartabat, mendapat derajat yang luhur dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa membanggakan kedua orang tuanya di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Semoga ibu dan bapak yang sedang bekerja mudah-mudahan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan ekonominya, dan mudah-mudahan segala masalah yang dihadapi diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.